Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Kabar? Baik dan luar biasa. Terima kasih. Sudah istirahat. Sekarang kita masuk ke temuan yang Kedua. hadir semua ya? Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Bagus. Kita berdoa ya. Dan teman-teman, mari kita berdoa dan berdoa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan persiapkan peralatan untuk belajar hari ini. Ya, bolpoin, buku semua sudah disiapkan ya. Oke, kita nyanyikan lagi lagu yang tadi ya. Nyanyi yang semangat ya. Siap ya? Tujuan pembelajaran kita adalah, Adela coba baca. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks PowerPoint pada layar tentang organ gerak pada manusia dan hewan, peserta didik dapat menemukan ide pokok atau gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf secara cepat. Oke, bagus. Selanjutnya sama bisa baca. 2. Dalam menulis ide pokok atau gagasan pokok yang ditampilkan dengan PowerPoint pada layar, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok menjadi sebuah paragraf yang menyusun dengan benar. Oke, silakan. Dengan menyusun potongan-potongan kalimat bersama dalam kelompok peserta didik dapat merangkai potongan-potongan kalimat yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi sebuah paragraf yang runtut pada galeri secara cepat. Ya, berikutnya Justin. Dengan menanggapi pajangan dari setiap kelompok pada galeri, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok menjadi sebuah paragraf yang benar. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melihat teks pada layar atau pada materi ajar. Nanti anak-anak semua bisa menemukan apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat dari setiap paragraf ya. Terus yang kedua, dengan menulis ide pokok dan gagasan pendukung dapat merangkaikan menjadi sebuah paragraf ya. Tadi ya, mengembangkan ide pokok ya. Kalau tadi kita menyusun ya dari menemukan gagasan pokok dan ini tujuan yang kedua kita mengembangkan satu kalimat ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kita tinggal tambahkan kalimat-kalimat pengembang atau gagasan-gagasan pendukungnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak semua akan menyusun potongan-potongan kalimat, lalu merasakan potongan-potongan kalimat tersebut ya, yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi sebuah paragraf. Ini pertanyaan pemantik. Siapa yang mempunyai keluarga? Di keluarga itu ada bapak, mama, anak. Itu disebut keluarga. Dalam sebuah keluarga ada bapak, mama, anak. Disebut keluarga. Ya? Keluarga utama bisa, betul. Keluarga utama atau keluarga apa? Iya, keluarga inti. Bagus kalian. Itu disebut keluarga inti. Sama seperti ide pokok tadi atau inti dari paragraf tadi. Ya, sama seperti keluarga. Dalam sebuah keluarga ada yang namanya keluarga inti yang terdiri dari bapak, mama dan anak-anak. Nah, selain itu adalah tambahan saja. Ya, ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante, ya tidak? Ya, kan? Nah, itu sama dengan kalau di paragraf itu gagasan pendukungnya. Tadi ada teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Silakan buka materi ajarnya juga situ. Sudah, silakan baca bersama ya. Kita mulai dari Justin. Siap, mulai Justin. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya.
bergerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pekerjaan sama. Perhatikan tanda titik, ulangi. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Ya, Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. ya, sama-sama ya, kali paragraf terakhir. Otot disebut alat aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Tahan dulu semua. Ya, kita bentuk dalam kelompok, silakan dibagi tugas lagi seperti yang tadi ya. Ada yang menulis, ada silakan ya. Untuk tulis, ada yang pegang tempel, nanti ada yang bagian untuk menjawab. Ya, sekarang silakan lihat LKPD-nya, LKPD 2. Lihat baik-baik kegiatan pada LKPD itu disuruh buat apa. Ini materi tentang gagasan ide pokok atau gagasan pokok. Ya, materinya. Ya, silakan diperhatikan. Yaitu ide pokok, ada pengertian ide pokok, ciri-ciri ide pokok, langkah-langkah menentukan ide pokok, lalu apa lagi? Jadi paragraf dari ide pokoknya. Ide pokoknya, terus Contoh-contoh ide pokok dari paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, atau eksplanasi. ya, ya, selanjutnya ada materinya, silakan dibaca. Melihat suruhan di LKPD-nya, ya, apa yang harus dilakukan? 3 menit baca materinya yang ada, sambil perhatikan teks itu, kita saksikan video. Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok yang Pertama dulu. Setelah kita menyaksikan video tadi, silakan didiskusikan sesuai dengan LKPD 2 tadi. Kelompok anggrek, paragraf 2 dan 3. Kelompok mawar, paragraf 4 dan 5. Temukan ide pokok atau gagasan pokok, tulis di sini. Ya, berarti ada berapa ide pokok yang kamu tulis di kertas ini? Ada? 2. Karena masing-masing kelompok kerjakan 2 paragraf ya. Silakan. Yang sudah menetapkan ya. Sudah? Ya, silakan tempel saya sudah. Sudah semua ya? Nah, sekarang lanjut di LKPD 3, ada gagasan pokok, ide-ide pokoknya di situ, silakan kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf di LKPD 3. Ya, macam tadi, tulis di sini di kertas yang hijau ini ide pokoknya, ini gagasan ide pokoknya, itu organ gerak ada dua macam tulis di sini. Lalu kalimat pengembangnya kamu tinggal tambahkan sendiri di sini. Ya, ayo 1 menit lagi, 1 menit. Sudah tempel semua. Kembali ke tempat dulu. Silakan berkunjung ke galeri kelompok teman-teman. Ayo silakan. Silakan perhatikan apa yang kurang atau mau menanggapi apa silakan. Ayo cepat. Mana cepat? Silakan cepat berketua ibu masing-masing. Ayo. Oke, sekarang kita tangan untuk hasil kerja kita semua. Ayo. Oh ya, coba ada tanggapan?
Tanggapan untuk kelompok anggrek punya? Bagus. Ya, kita lihat di paragraf kedua. Paragraf kedua itu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat utamanya apa? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya, itu kalimat utamanya. Berarti di dalam kalimat utamanya itu ada yang namanya gagasan atau ide Pokok. pokok. Ide pokoknya bisa berupa juga kalimat utama itu. Gagasan pendukungnya atau kalimat pengembangnya ada di kalimat yang keberapa? Kedua. Kalimat kedua. Di paragraf ketiga, Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki semak. ya itu gagasan pokoknya, yaitu kesamaan organ gerak hewan dan pengembangnya apa? Paragraf ketiga sudah ya? Dari dua paragraf yang sudah kita periksa sama-sama tadi, sudah paham tuh bagaimana gagasan pokok dalam sebuah paragraf dan gagasan pendukungnya ya, atau kalimat pengembangnya. Nah sekarang silakan lengkapi LKPD-nya tadi. Yang sudah silakan gabungkan itu LKPD-nya kumpul. Jangan lupa itu nama kelompok. Terima kasih. LKPD 3-nya? Ya kalau sudah sekarang silakan bereskan meja. Ya, kalau semua di tengah, bahan-bahannya sudah tidak diperlukan lagi. Siapkan alat tulis masing-masing. Jangan. Ada yang sudah? Yang sudah boleh kumpul. Ya, dari. Ya. Ini ada pesawat, tenang. Sudah semua? Sudah selesai semua evaluasinya. Nah, sekarang kita lihat. Apa itu ide pokok? Ya, jadi ide pokok itu adalah rancangan tersusun di dalam pikiran, gagasan, cita-cita atau kelompok pokok itu menurut ya asas atau dasar atau intisari itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, nama lain dari ide pokok apa saja? Gagasan pokok, gagasan bersama, pokok pikiran, pikiran utama. Ya, itu apa? Nama lain dari gagasan pokok. Ciri-ciri ide pokok? Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjalankan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Iya, ingat baik-baik ya. Lanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya ada apa? Satu. Paragraf deduktif, Deduktif, paragraf induktif, induktif. dan campuran. Nah, kalau deduktif itu bagaimana? Ya, apa yang berada di awal? Iya, bagus, tepuk tangan. Ya, ide pokok berada di awal namanya deduktif. Kalau induktif, apa yang berada? Ide pokok yang Iya. Ide pokoknya berada di akhir pada campuran bagaimana? Ya, ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Ya. Langkah-langkah menemukan ide pokok apa saja? membaca keseluruhan paragraf. Iya, baca paragraf itu dibaca secara keseluruhan dari awal dibaca sampai habis, ya. Lalu apa lagi? Tanda-tanda kata penting dalam sebuah paragraf. Tandai kata-kata pentingnya. Di kesempatan kita sulit apa kata penting dari paragraf ini, ya toh? Nah, tandai. Setelah ditandai apa? Mengenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Iya, mengenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Lalu yang terakhir? Menyimpulkan paragraf. Paragraf. Ya. Itu harus dilakukan sesering mungkin. Kalau kita sering membaca, sering melakukan itu, nanti kita terbiasa. Oh ini paragraf ini, ide pokoknya ini. Kalimat pengembangnya ini. Oh ini paragraf ini, ide pokoknya ini ada di akhir. Oh paragraf ini ide pokoknya ada di awal. Atau ini paragraf ini ada di awal dan di akhir. Nanti bisa kita tentukan. Kalau kita rajin membaca, lalu menganalisa, ya, gitu ya. Ya, jadi itu materi yang kita pelajari hari ini. Ingat baik-baik ya, pulang ke rumah. Ada tugas nanti kamu di rumah dari pengamatan anak-anak semua.
itu kamu tentukan ide pokoknya apa. Oh, tentang bebek punya alat gerak. Alat geraknya bebek ini kamu tentukan ide pokoknya apa. Lalu dikembangkan dan jadi paragraf. Cerita paragraf tentang alat gerak pada bebek atau pada ayam atau pada misalnya kucing. Dikembangkan dari satu paragraf atau bisa dari 2 paragraf. Kalau misalnya ada 2. Nanti minta bantuan orang tua, kakak atau om, tante atau kakek nenek yang bisa membantu. Silakan ya. Hari kegiatan pembelajaran pertemuan yang kedua ini sudah selesai sampai sini. Pak Guru ingatkan lagi ketika belajar di dalam kelompok harus apa? Saat berdiskusi itu harus aktif, teman-teman diskusi. Jangan kita nonton atau bermain atau mengantuk. Karena nilai nanti dari kelompok itu juga menjadi nilai kita. Ya tidak? Nah, terus harus itu kerjasama, disiplin, waktunya 10 menit, kerja cepat 10 menit. Supaya bisa tepat waktu, semua anggota kelompok harus terlibat. Ya, tapi tadi Pak Guru lihat semua terlibat, ada yang tebel, ada yang menjadi bagus. Ya, itu pertahankan untuk di temuan selanjutnya ya. Oke, ya untuk kegiatan kita hari ini, mari kita apa yang kita capai hari ini kita ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita tutup dengan doa, mari kita seperti biasa kita nyanyi bersama dulu ya. Ya Pak. Biar semangat. Mau apa? Kita nyanyi lagu kalau dapat sila rakyat. Oke. Sabrina tadi nyanyi paling semangat dan jadi dendeng. Masa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang semua. Selamat siang. Sampai jumpa